Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Misbahul Anam dengan NPM 18195011 dan Niken Ayu Lestari dengan NPM 18195014 membuat dan mempresentasikan materi pemilihan media pembelajaran pada mata kuliah media pembelajaran IPA dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aji Fatur Rahman MPD. Pemilihan media menurut Anderson tahun 1976 mengemukakan 2 pendekatan dalam proses pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, model pemilihan tertutup terjadi apabila alternatif media telah ditentukan dari atas, sehingga jenis media itulah yang harus ditetapkan. Yang dimaksud dari atas di sini adalah yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Yang kedua, model pemilihan terbuka, yaitu guru bebas memilih jenis media apa saja sesuai dengan kebutuhannya. Guru juga bebas berinovasi. Dasar pertimbangan pemilihan media yaitu pembelajaran yang efektif, perencanaan yang baik, dan media yang direncanakan dengan baik. Ketika perencanaan yang disusun baik, maka akan mendapatkan media yang direncanakan sesuai dengan keinginan, sehingga pembelajaran yang dilakukan akan efektif dan efisien. Dasar pertimbangannya bagi guru dalam memilih pemilihan media adalah: yang pertama, sudah akrab dengan media itu. Yang kedua, media yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan lebih baik daripada dirinya sendiri. Media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian siswa, serta menuntutnya pada penyajian yang lebih terstruktur dan terorganisir, memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Pemilihan media dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Ada hambatan pengembangan dan pembelajaran. Hambatan yang pertama adalah terbatasnya dana atau anggaran. Yang kedua, terbatasnya fasilitas dan peralatan yang telah tersedia. Yang ketiga, waktu yang tersedia. Yang keempat adalah sumber-sumber yang tersedia seperti manusia dan materialnya. Persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Isi pembelajaran beragam dari sisi tugas yang ingin dilakukan siswa. Misalnya, penghafalan, penerapan keterampilan, pengertian hubungan-hubungan atau penalaran, dan pemikiran tingkatan yang lebih tinggi. Setiap kategori pembelajaran itu menuntut perilaku yang berbeda-beda, dan dengan demikian akan memerlukan media yang berbeda-beda pula. Ada juga hambatan yang berasal dari siswa, yaitu kemampuan siswa, keterampilan awal siswa, dan karakteristik siswa. Kemampuan siswa yang cenderung lambat dalam berpikir atau dalam memahami media pembelajaran, maka akan menghambat dari pembelajaran tersebut. Pemilihan media sebaiknya mempertimbangkan kemampuan mengakomodasi penyajian stimulus yang tepat, yaitu visual dan audio. Mempertimbangkan juga kemampuan mengakomodasikan respon siswa yang tepat, seperti tertulis, audio, atau kegiatan fisik. Kemampuan mengakomodasikan umpan balik, serta pemilihan media utama dan pemilihan media sekunder untuk penyajian informasi dan stimulus bagi siswa. Prinsip-prinsip psikologis yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media adalah sebagai berikut, yaitu motivasi, di mana harus ada kebutuhan, minat, atau keinginan untuk belajar dari para siswa.
sebelum meminta perhatiannya untuk mengerjakan tugas dan latihan. Maka siswa harus diberi stimulus dan memotivasi agar mau belajar dengan baik. Selanjutnya ada perbedaan individual. Setiap siswa belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Faktor seperti intelijensia, tingkat pendidikan, kepribadian, dan gaya belajar mempengaruhi kemampuan dan kesiapan siswa untuk belajar. Tingkat kecepatan penyajian informasi melalui media harus berdasarkan tingkat pemahaman para siswa. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Jika siswa diberitahukan apa yang diharapkan mereka pelajari melalui media pembelajaran itu, kesempatan untuk berhasil dalam pembelajaran semakin besar. Tujuan ini akan menentukan bagian isi yang mana yang harus mendapatkan perhatian pokok dalam media pembelajaran. Selanjutnya ada organisasi isi. Pembelajaran akan lebih mudah jika isi dan prosedur atau keterampilan fisik yang akan dipelajari diatur dan diorganisasikan ke dalam urutan yang bermakna. Selanjutnya ada persiapan sebelum belajar. Ketika merancang materi pelajaran, perhatian harus ditujukan kepada sifat dan tingkat pemahaman siswa. Siswa sebaiknya telah menguasai cara baik pelajaran dasar atau memiliki pengalaman yang diperlukan. Pengalaman yang diperlukan secara memadai yang mungkin merupakan persyaratan untuk penggunaan media dengan sukses dan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada emosi. Pembelajarannya melibatkan emosi dan perasaan pribadi serta kecakapan amat berpengaruh. Media pembelajaran adalah cara yang sangat baik untuk menghasilkan respon emosional seperti takut, cemas, empati, cinta kasih, dan kesenangan. Selanjutnya ada partisipasi. Belajar memerlukan kegiatan partisipasi aktif oleh siswa jauh lebih baik daripada mendengarkan dan menonton secara pasif. Dengan partisipasi, kesempatan lebih besar terbuka bagi siswa untuk memahami dan mengingat materi pelajaran. Penguatan atau reinforcement. Pembelajaran yang didorong oleh keberhasilan sangat bermanfaat, dapat membangun kepercayaan diri dan secara positif mempengaruhi perilaku di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, penerapan. Hasil belajar yang diinginkan adalah meningkatkan kemampuan seseorang untuk menerapkan atau mentransfer hasil belajar pada masalah atau situasi yang baru. Tanpa dapat melakukan penerapan, pemahaman sempurna belum dapat dikatakan dikuasai. Selanjutnya ada kriteria pemilihan media. Di sini ada 11 kriteria pemilihan media. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan atau instructional goals. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran atau instructional content. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau siswa. Yang keempat, ada kesesuaian dengan teori. Yang kelima, ada kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Yang keenam, ada kemudahan memperoleh media. Yang ketujuh, ada keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kedelapan, ada tersedianya waktu untuk menggunakannya. Yang kesembilan, ada sesuai dengan taraf berpikir siswa. Yang kesepuluh, ada alokasi waktu. Dan yang terakhir, ada kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Selanjutnya, gaya belajar. Setiap siswa pastinya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Di sini ada 3 jenis gaya belajar siswa. Yang pertama ada auditorial, yaitu kalau belum mendengar kata-kata, siswa belum dapat memahami pesan dengan baik. Yang kedua ada gaya belajar visual. Di sini siswa ketika belum melihat, maka belum dapat memahami pesan dengan baik. Yang terakhir ada gaya belajar kinestetik, di mana kalau siswa belum melakukan, maka siswa belum mengerti dengan baik. Di sini pembuatan media akan lebih menarik apabila memiliki syarat sebagai berikut. Visible artinya mudah dilihat, interesting artinya menarik, simple artinya sederhana, useful artinya bermanfaat, accurate artinya benar, legitimate artinya sah atau masuk akal, dan struktur artinya terstruktur.
atau bisa disingkat dengan visuals. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemanfaatan media pengajaran. Setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan. Penggunaan beberapa macam media sangat bervariasi, harus memperhatikan jangan sampai membingungkan siswa. Kemudian, penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa dengan aktif, dan sebelum media digunakan harus direncanakan secara matang dalam penyusunan rencana pembelajaran. Hindari menggunakan media yang hanya dimaksudkan sebagai selingan, dan harus senantiasa dilakukan persiapan yang cukup sebelum penggunaan media. Selanjutnya, nilai-nilai praktis media dalam pembelajaran. Yang pertama, membuat konsep yang abstrak menjadi konkret. Yang kedua, dapat melampaui batas indera, ruang, dan waktu. Yang ketiga, dapat diamati secara seragam atau bersama-sama. Yang keempat, memberi kesempatan pengguna untuk mengontrol dirinya antara kecepatan atau kelambatan dalam belajarnya. Yang keempat, membangkitkan keingintahuan dan motivasi belajar. Yang kelima, dapat memberikan pengalaman belajar dari yang abstrak hingga yang konkret. Yang terakhir, tips untuk membuat media pembelajaran yang baik yang harus diperhatikan yaitu harus menguasai bidang yang akan diajarkan, harus menguasai media pembelajaran, mampu menerjemahkan materi pelajaran ke dalam bentuk teks, audio, dan visual, terbuka dalam menerima masukan-masukan, mau melihat hasil karya orang lain dan menggali sumber lain guna meningkatkan diri, dan yang terakhir mau dikritik untuk perbaikan berikutnya. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok 3. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.